Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Di dalam perjalanan hidup, seringkali kita merasa kok saya yang paling banyak dituntut, padahal saya yang punya banyak talenta. Tetapi bersyukurlah, karena mereka yang menerima banyak akan dituntut lebih banyak. Karena Tuhan mengendaki mereka berkembang. Kita semua bertumbuh di dalam iman, talenta, dan perbuatan baik. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih sejati, Engkau telah menganugerahi kami hidup ilahi. Semoga kami senantiasa bersatu dengan Kristus sumber hidup dan keselamatan kekal, dan tekun mengasihi Engkau dan sesama kami di dalam persiarahan hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian, seringkali di dalam hidup kita merasa kok terlalu banyak tuntutan yang diberikan kepada kita. Bahkan kadang kita mengeluh, kenapa hanya saya yang dituntut sedangkan dia tidak. Sebagaimana dikatakan di dalam antifon pada hari ini, barang siapa menerima banyak, maka dituntut banyak daripadanya. Orang yang memiliki kemampuan lebih banyak, maka ia pun akan dituntut untuk melayani dengan kemampuan yang dimiliki pun lebih banyak. Hari ini pun kita mendengarkan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita mendengarkan bagaimana rahasia Kristus disingkapkan pada Rasul Paulus karena keterbukaannya, karena kemauannya untuk digunakan Allah sebagai sarana keselamatan bagi orang-orang yang bukan termasuk dalam bangsa pilihan. Kita selalu diingatkan dari perikop ini bahwa jaminan keselamatan itu dijamin oleh Roh Kudus yang diutus ke tengah-tengah kita orang beriman. Dari Paulus pun kita belajar, dia melayani bukan untuk kemuliaan dirinya. Ia melayani karena ia ingin menyebarluaskan keselamatan yang dijanjikan Allah supaya bisa dirasakan banyak orang. Hari ini kita pun diajak untuk selalu siap sedia di dalam pekerjaan, karya, dan pelayanan kita. Jangan kita menjadi orang yang melakukan segala sesuatunya karena kewajiban. Jelas dikatakan di dalam Injil hari ini, barang siapa diberi banyak, banyak pula dituntut daripadanya. Ketika kita memiliki kemampuan yang lebih besar, lebih baik, tentu kualitas dari hasil kerja kita pun mestinya lebih baik daripada mereka yang mungkin kurang berpendidikan. Menjadi sangat lucu ketika orang yang lebih sederhana, orang yang tidak berpendidikan tetapi lebih bijaksana dan lebih cerdas di dalam menyelesaikan persoalan. Mari kita lihat mengapa mereka lebih pandai. Karena mereka ada kerendahan hati untuk terus belajar. Sedangkan kita yang berpendidikan tinggi seringkali sombong, menjadi pribadi yang sok tahu, menjadi pribadi yang begitu banyak membuat alasan supaya dihindarkan dari tugas-tugasnya, supaya tidak dipersalahkan karena tidak melakukan tanggung jawabnya. Hari ini kita diingatkan, sebagai murid Kristus kita harus siap sedia. Ketika Allah membutuhkan kita, maka kita pun harus siap sedia melaksanakannya di dalam persiaran hidup kita. Jangan kita pergi ke gereja karena ada kebutuhan. Jangan kita rajin menyapu, mengerjakan tugas kita di pabrik, ataupun mengerjakan tugas-tugas kita saat kita dinas, menjadi rajin ketika dilihat oleh atasan. Ini bukan cermin orang beriman. Orang beriman selalu siap sedia. Orang beriman selalu siap siaga, bukan karena atasan keliling lalu bekerja, tetapi semuanya
karena tanggung jawab sebagai orang beriman yang memiliki nilai dan kualitas yang berbeda. Semoga hari ini kita pun semakin disadarkan, kalau kita semakin kaya, kalau kita semakin hebat, kalau kita semakin memiliki banyak pengalaman, maka banyak pula tuntutan yang ada pada diri kita agar semakin banyak orang merasakan keselamatan yang dijanjikan Allah untuk kita semua. Semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan berkati kita semua, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan dan adik-adik sekalian, jangan kita menjadi iri karena kita dituntut lebih. Jadilah bangga, karena kalau kita dituntut lebih, berarti kita memiliki kapasitas yang lebih, dan kita memiliki kemampuan untuk mengatasi segala tantangannya. Jangan takut untuk berbagi kebaikan dengan apa yang kita miliki, karena Tuhan akan memberikannya kembali. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.